Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali hari ini. Suatu sukacita yang luar biasa kalau hari ini kita bisa bersama-sama lagi bertemu dengan saudara-saudara seiman, berbagi cerita, berbagi berkat dengan teman-teman kita. Biarlah itu saling menguatkan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk meninggikan namanya, merayakan namanya yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku tinggikan Tuhan untuk terus merindukan-Mu Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu ya Tuhan, inilah hati kami Tuhan. Ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Inilah hati kami Tuhan, mau menyembah-Mu jiwaku. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku.
hadirat hadirat memenuhiku Tuhan. penuhiku, waktuku datang untuk menyembahmu. Ya Roh Kudus, Ya Roh Kudus, ah Yesus Tuhan lawatlah. Ya Kudus, lawatlah hadiratmu. penuhiku, waktuku datang untuk menyembahmu. Ya Roh Kudus, yes, oh yes Tuhan, Roh Kudus, Lawatlah hadiratmu. Waktuku datang segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. ku sembahkan Yesus, Ku sembahkan Yesus dalam hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. segenap Hatiku dan kekuatanku, menyembahmu segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembahmu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Biarlah hati kami terus menyala-nyala di dalam Engkau Tuhan, untuk senantiasa meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu boleh turun atas kami, dan jemaat-Mu boleh semakin bersuka cita di dalam Engkau. Haleluya. Amin, amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu. Shalom. Wah, sudah semakin banyak. Mari kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita berikan salam yang terbaik untuk teman-teman, saudara kita di kiri, kanan, depan, belakang. Sambil mengucapkan kata-kata berkat. Ya, sudah lama kita tidak bertemu. Hari ini kita bersuka cita kembali bersama Tuhan. Amin. Menikmati curahan anggur baru. Amin. Oke, ya. Kita akan sakat pujian satu. Anggur baru telah dicurahkan bagi kita semua. Amin. Yes. Oke. Yes. Mari kita sorakkan, rayakan bahwa anggur baru telah dicurahkan bagi kita semua. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Yes, yes, yes. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan bagi Tuhannya. Hari inilah hari
kita mau terima api kemuliaan-Nya bergerak gereja Tuhan. Amin. Yes Tuhan. Katakan sama-sama. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Amin. Bangkitlah gereja-Nya, Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan katakan pada dunia bahwa bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Amin. Sebab Kaulah Raja, segala Raja Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu, memanggil gereja-Mu Tuhan. Katakan sama-sama. Dengarkanlah suara Nafirim memanggil semua dari seluruh datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nafirim memanggil semua gereja Tuhan bersatu kini mengangkat bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Yes. Api kemuliaan-Nya Tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Lebih lagi yuk, kita mau dengarkan suara Tuhan bersama-sama. Dengarkanlah suara Nafirim memanggil semua dari ujung ke ujung, dari semua bangsa suku dipanggilnya. Dengarkanlah suara Nafirim memanggil semua. Mari gereja Tuhan bersatu mengangkat tinggi pancinya, bersiap maju. janganlah lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa. Mari kobarkan api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja-Nya, api kemuliaan-Nya beritakan pada dunia Bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Amin. Kaulah Raja, segala Raja Tuhan. Kami mau tangkap api dari surga, membakar setiap kami Tuhan. Mari bersama kita bersiap maju. Yesus panglima kita, bersiap maju jangan lengah. Yesus, panglima kita, gunakan semua senjata Allah semua senjata Allah, dengan kuasa. Roh Kudus. Amin. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala Raja. Katakan sekali lagi, api kemuliaan-Nya. Dari surga, Yes Tuhan, penuhi kami urapanmu Tuhan, api-Mu yang kami rasakan Tuhan. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan, kami mau siap beritakan bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi
Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sungguh Dia yang memimpin setiap langkah kita, keluar masuknya kita. Tuhan yang pegang kendali. Amin. Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang menetapkan setiap langkah kita. Yes Tuhan Yesus, dengan segala hal yang kami hadapi Tuhan, kami mau terima curahan api-Mu Tuhan. Berkat-Mu dari sorga Tuhan, membawa setiap langkah kami Tuhan. Kami tidak akan mundur Tuhan Yesus, sebab penggurapan-Mu, api-Mu Tuhan, yang menyertai kami Tuhan. Yes Tuhan. Bersama kita katakan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya ini isi hati kami Tuhan, di dalam hidup kami Tuhan. Setiap waktu yang Kau anugerahkan bagi kami Tuhan, nyatakan jalan-Mu. Inilah rinduku kepada
nyatakan jalan, Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur kepadamu. Berbicara kepada kami, berkata-katalah kepada kami, supaya setiap kami mendapatkan Engkau di dalam hidup kami. Nyatakanlah diri-Mu kepada kami, sembuhkan kami dan pulihkan kami. Jamahlah kami dan bagikanlah hati-Mu kepada setiap kami. Kami menunggu Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Oh, kita berdoa. Tos dulu. Mari kita berdoa, kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Di tengah-tengah kami ada anak-anak kami. Tak luput dari permohonan kami kepadamu, nyatakanlah pribadimu kepada setiap mereka, supaya dari sejak masa kecil dia mendapatkan Engkau. Dia bertumbuh makin kuat, makin bertambah hikmatnya. Bahkan Kau mengaruniakan seperti yang Kau karuniakan Daniel. Dia 10 kali lipat lebih pandai daripada teman-teman seangkatnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi setiap guru-guru sekolah minggu yang mengajarkan kepada mereka. Bawalah mereka kepada satu pengalaman yang baru pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di atas. Wah, saya pengen dekat. Pak Gembala minta saya di atas. Apa? Ini untuk oleh Pak Mora. Orang. Ya. Ya. Saya lupa, sebenarnya saya diberi mic khusus, tapi jarang saya pakai. Jadi ada salah satu murid, dia kasih mic karena dia jualan. Saya ingin meneguhkan, saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu Saudara semua bahwa banyak hal yang Tuhan ingin ceritakan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Oleh karena itu jangan luput dan jangan hilang, sebab ada roh jahat yang memang dia bertugas. Dia seperti seekor burung dikatakan di dalam Alkitab. Dia mengambil benih firman Tuhan itu. Dan benih-benih itu supaya tidak bertumbuh di dalam pikiran kita. Dia seperti burung digambarkan dalam Alkitab. Dia mencuri setiap benih yang ditabur, dia ngambil. Maka itu biarkan dia lalu lalang, tapi jangan biarkan dia bertengger di atas kepalamu.
selain daripada benihnya tercuri, kepala Anda penuh kotoran burung. Ya, saudara-saudara. Nah, Tuhan selalu ingin melibatkan kita dan memberikan kemuliaan kepada kita. Sekali lagi saya ulangi. Tuhan selalu ingin melibatkan kita di dalam kemuliaannya, di dalam rencananya. Jadi apapun situasi kita, apapun kondisi kita, ini adalah awal yang baik. Entah Anda bekerja atau tidak bekerja, entah Anda muda, tua, tua, muda, setengah tua, setengah. Anda mulai hal yang balik ketika Anda mendengarkan hal ini. Oke, saudara-saudara, Tuhan tidak lagi menyebut kita sebagai hamba. Sebab hamba tidak tahu kemana tuannya mau pergi. Tapi Anda disebut sebagai sahabat. Saudara-saudara, Anda disebut sebagai sahabat. Dan saya juga memberitahukan bahwa Anda dipanggil bukan sekedar Anda menjadi penggenap di gereja atau di dalam rencananya. Anda dipilih dulu, dipanggil lalu dipilih. Dan pemilihan Tuhan terhadap Anda bukan sembarangan. Saya ingin menyadarkan Anda bahwa Anda dipilih Tuhan, saudara-saudara. Kalau Anda saja mengerti memilih yang terbaik, nanti kalau tidak percaya bahwa Anda ini memilih yang terbaik, keluar nanti ada perjamuan kasih, betul? Gak ada, pasti Anda di sana ada pisang tadi saya lihat. Saudara, pasti Anda milih bukan kulitnya. Nanti tolong kasih tahu, berarti Anda milih makanan yang terbaik. Anda saja tahu memilih yang terbaik, apalagi Tuhan. Anda dipilih Tuhan karena Anda yang terbaik. Coba lihat kanan kiri. Yes. Coba kakak mau gak lihat suami itu terbaik loh. Nah, ya, yang tadi pagi tadi malam jengkel ke itu terbaik di hadapan Tuhan. Benar? Yang tadi pagi mangkel kayak Anda, bikin Anda ribet, itu yang terbaik. Ngerti? Ya, saudara ya. Jadi sekali lagi bahwa Anda bukan hanya dipanggil oleh Tuhan, tapi Anda juga dipilih oleh Tuhan. Dan yang terakhir adalah, Kak, Anda dilihat terus sama istrimu, Kak John. Yes. Ya, gak ada yang lain itu. Kalau yang lain itu berdosa. Iya. Jadi walaupun Bapak sudah sepuh, Pak, rambut sudah kayak saya, semiran putih, Anda yang terbaik, Pak. Dan pilihan Tuhan atas Anda tidak pernah salah. Oke. Dan yang terakhir, Anda akan dimuliakan oleh Tuhan. Dan ini waktu Anda akan dimuliakan oleh Tuhan. Oke. Sekali lagi, bahwa ini waktu Anda akan dimuliakan oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar karakter mulia Tuhan. Bukan hanya sekedar Anda berubah menjadi tadinya yang kasar jadi lemah lembut, tadinya yang mungkin orangnya mudah marah jadi akhirnya Anda pemaaf. Bukan itu. Saudara-saudara, itu ya betul baik. Tapi ada berikutnya yang saya ingin beritahukan kepada Anda, bahwa Tuhan ingin memuliakan Anda semua dan saya. Kasih salam kanan kiri dulu, kita akan dimuliakan. Oleh karena itu saudara-saudara, Anda tidak dibunuh oleh malaikat maut ketika Anda sudah terima Yesus, betul?
tujuan Tuhan hanya menyelamatkan Anda, sebaiknya malaikat maut bawa peso setelah, iya betul enggak? Udah selamat, lus daripada bikin dosa banyak di dunia, patah ini semua gitu. Tapi enggak begitu. Buktinya Anda diizinkan Tuhan untuk Anda jatuh bangun di dalam perjalanan Anda, benar? Semua karena rencana Tuhan. Jadi kalau Anda duduk di tempat ini, Anda sedang terpuruk. Anda duduk di tempat ini, Anda juga sedang mengalami begitu banyak masalah, dan mungkin Anda di sini belum punya pembimbing, pemurid, penggembala Anda. Saya memberitahu Anda, masih ada rencana Tuhan yang akan membawa Anda kepada kemuliaan. Benar? Dan saya ingin memberitahukan kepada Anda semua, kemuliaan itu hal yang luar biasa. Mari kita mulai PowerPoint kita baca bersama-sama. Judulnya adalah api yang mengubahkan. Betul Kak Ad ya? Kemarin kayaknya betul Kak Pak Gembala. Jadi mari kita baca bersama-sama satu ayat tapi full power sekali. Anda tidak perlu banyak ayat ya. Ayat-ayat suci yang membuat kita makin suci, dan kita juga akan disebut orang suci. Mari kita baca saudara-saudara, 1, 2, 3. Paling bawah. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, Tuhan mengatakan ini maknanya begitu dalam, Bapak Ibu Saudara. Kita hanya tahu saudara-saudara yang namanya Yerusalem itu di Timur Tengah yang sekarang sedang konflik, betul nggak? Anda kalau mau ke sana jadi saksi di sana, saya takut Anda kena peluru. Gitu saudara-saudara. Kemudian di seluruh Yudea, Anda juga tahu Yudea, takutnya di sana juga pemahaman kita. Padahal yang disebut misi tidak demikian, saudara, sampai ke ujung bumi. Kalau ujung bumi, Anda pasti tahu tempatnya Kak Vera, turun lagi, benar? Ujung bumi, ujung batu, saudara-saudara, tempatnya Kak Edi. Saudara, itu ujung bumi. Kalau Anda mau ke ujung bumi, taunya Anda di sana. Nah, saudara-saudara, next dulu Kak. Kita mendapatkan dua hal. Yang pertama, kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus, saudara-saudara, diberikan kepada kita, saudara-saudara, dan dikatakan kamu akan menerima kuasa. Di dalam bahasa asli disebut dinamis, dunamos, dinamo. Dia penghasil power, dia penghasil kuasa. Saudara-saudara, itu di dalam bahasa aslinya. Nah, seringkali saudara-saudara kita memahami Roh Kudus hanya sekedar lalalala, lili-lili, betul enggak? Bahasa rohnya itu. Saudara-saudara, kita tidak mengerti bahwa Roh Kudus turun atas kita, maka kita punya kuasa. Nah, ketika kita bicara kuasa, ada dua hal. Yang pertama adalah dunamos, atau bahan peledak itu, atau pistol itu, atau peluru itu. Yang kedua adalah iskus, atau tanda pangkat, atau otoritas. Nah, pada waktu saya masuk ke sebuah daerah, saudara-saudara, di situ ada roh jahat. Dan ketika waktu masuk saja di gudang itu, roh jahat itu segera bermanifestasi. Karena dia tahu bahwa saya berotoritas, saya punya kuasa. Nah, seringkali saudara-saudara, karena kita tidak memahami itu, maka kita lewat kuburan
hujan saja kita takut. Betul nggak? Tempat gelap kita juga takut. Saudara, Anda lihat saudaraku setan sebagai sebuah pocongan, gendruwo, apalagi kuntilanak. Banyak hal Anda sedang tertipu. Saya mau beritahu Anda, setan tidak banyak saudara-saudara di kuburan. Setan banyak di keluarga Anda. Memecah belah Anda, menghasilkan uang Anda, membuat Anda menjadi sia-sia. Coba tengok kanan kiri Anda. Itu bukan setan. Ngerti? Walau pernah Anda mengatakan setan gue yo, itu cabut kata-katamu itu. Ngerti ya saudara-saudara? Walaupun saudara-saudaraku perilakunya dia, saudara-saudaraku sangat menyakitkan. Tapi saya mau beritahu Anda, kerjaan setan, Alkitab katakan apa? Mendakwa. Oke? Terus apa lagi? Mencuri. Terus apa lagi? Membinasakan. Ada satu yang belum Anda sebut. Menipu. Dia penipu. Bapak segala pendusta. Ada di kanan kirimu yang penipu. Oh, dia nipu, Pak. Gitu. Atau ada Anda duduk di tempat ini sedang terdakwa. Ayo, dosa. Ayo, apa saya mau beritahu Anda? Anda sedang tertipu. Saudara-saudara, kita tidak boleh terdakwa, kita tidak boleh tertipu. Sebab iblis sedang menggunakan tipu dayanya untuk membinasakan Anda. Anda percaya bahwa Anda sakit. Anda tidak percaya bahwa Tuhan sudah menanggung sakit penyakit. Anda didakwa, sebentar lagi mati kamu. Ayo, penyakitmu gak tertolong karena kamu berdosa. Terus iblis mendakwa Anda, iblis membawa Anda ke sebuah padang gurun yang sedemikian tandus, panas, dan tidak ada tempat istirahat bagi Anda. Anda sedang tertipu. Anda sedang terdakwa. Anda harus keluar dari sana. Menerima Roh Kudus akan menjadi saksi. Nah, kata saksi adalah kata di mana ada pengertian. Anda melihat, Anda juga mendengar, Anda merasakan sesuatu kejadian di tempat kejadian. Itu saksi. Saksinya siapa? Saya mau berdiri di tempat ini, saya adalah saksi bagaimana Tuhan menyembuhkan saya. Saya adalah saksi bagaimana kemarin Tuhan mencukupkan kebutuhan saya. Saya adalah saksi bagaimana Tuhan membangunkan pagi hari di tempat saya jam 4 pagi. Lalu saya berlutut. Saya adalah saksi perbuatan Tuhan ketika saya ditipu orang dan Tuhan hiburkan saya. Saya adalah saksi semua perbuatan itu dalam diri saya. Maka saya menyaksikan itu dengan leluasa. Apakah Anda merasakan Tuhan bekerja dalam diri Anda? Atau Anda lupa akan Tuhan? Bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatunya. Kadangkala kita percaya hal-hal yang dukuniah. Dukuniah apa? Dukuniah. Dan Tuhan Anda bandingkan dengan bim salabim. Anda percaya, saudara-saudara lebih percaya film yang mengatakan, saudara-saudara, sesuatu yang fenomenal. Tuhan menyembuhkan saya bukan dengan sesuatu yang fenomenal. Tiba-tiba sembuh aja. Saudara-saudara, tiba-tiba saja berkat aja. Saya juga melihat Tuhan tidak
bagaimana Tuhan memberkati Anda, bagaimana Tuhan menutup semua hutang pinjaman Anda, itu dengan natural semuanya. Dan kita masih berharap kalau kita datang kepada dukun, lalu terjadi keajaiban. Mari kita tinggalkan kepercayaan-kepercayaan palsu yang demikian. Kita beralih, saudara-saudaraku, kita adalah saksinya Dia. Sampai di sini jelas? Mengerti? Kasih sana kayak ngerti enggak? Omongannya Pak Pendeta, aku mau coba tanya. Dan saya takut ada burung lewat, ngambil semuanya. Coba tanya dulu Pak, Bu, ngerti lah omongannya Pak Pendeta tadi? Gitu. Jojo kamu ngantuk gitu, coba tanya. Ya, saudara-saudaraku, jangan-jangan ada ngantuk. Ya. Nah, ketika kita sudah mengerti bahwa Roh Kudus diberikan kepada kita, saudara-saudara, dan kita menjadi saksinya, kita menjadi perbuatannya. Saya punya tukang di Jepara. Selesai bekerja, mereka tempat yang berbeda, saya minta untuk kumpul. Dan saya menyaksikan banyak hal perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara, saya ajak makan paling satu orang. Gitu. Saudara, paling 20.000, 15.000, enggak lebih dari gocap. Saudara-saudara, enggak masalah lah. Gitu. Ya, pernah saya traktir habis mereka berdua habis penggo, setelah itu saya kasih pizza satu-satu. Keluarganya pulang senang. Saudara-saudara, enggak masalah. Kita bisa sharing di situ. Saudara-saudaraku, dan ceritanya saya amat bagus di keluarganya. Berbeda dengan yang lain. Ngajaknya malah maaf ke tempat yang salah. Tapi begitu ketemu Pak Kris, dia bertanya, Pak, saya kok nggak dimarahi Pak? Gitu. Ya buat apa marahi kamu? Karena kamu sudah ngerti kesalahan. Yang penting tunjukkan perubahan kepada saya. Duit yang kamu itu enggak sedikit. Gitu. Saudara-saudara, dia melihat bagaimana Tuhan merubah Pak Christian. Anda adalah saksi dari perbuatan Tuhan. Saksikanlah itu. Tanya kanan kiri, kamu pernah menyaksikan Tuhan dalam hidup? Tanya kanan kiri lagi. Tanya, mbek tonggomu lo maksudku gitu, mbek temenmu lo maksudku gitu. Coba tanya. Bapak Ibu Saudara, ibu saya enggak bisa bahasa lalalala, lili-lili, bahasa roh. Enggak bisa. Ibu saya, tapi tanya tuh istri saya. Nanti bisa diwawancara istri saya. Ya, saudara-saudara. Dia sering kali cuma ngomongnya begini. Wah, ketoke mandung serius ngene. Wah. Ternyata enggak tahu. Nah, saudara-saudara, ibu saya itu banyak bersaksi. Yang akhirnya sebelum meninggal sepuh, saudara-saudaraku, ibu saya itu sewa angkot untuk bawa mereka ini ke gereja. Ya cuman ceritanya tuh gampang toh, kayak gitu toh. Cerita, saudara-saudara, dompetnya dia mau beli garam aja enggak bisa. Saudaraku, enggak punya duit, dompet sudah diolah-alik gitu. Dibolak-balik, enggak punya duit. Tapi saudara-saudara, dia tuh duduk, Gusti mau beli garam saja kok enggak bisa, enggak ada uangnya. Nah dia tuh disuruh balik lagi buka dompet. Saya nyuruh siapa ya enggak tahu. Pokoknya dia buka dompet, ada uang 20.000. Dan itu setelah itu dia cerita ke tetangga-tetangga. Oh, itu namanya bersaksi. Coba kasih tahu ngono toh gitu. Kasih tahu ngono toh, ya, saudara-saudara. Jadi tetangga itu akhirnya banyak pergi ke gereja Kristen Jawa. Dibawa oleh ibu saya. Mereka bukan apa. Bapak Ibu Saudara. Dan luar biasa sekali. Nah, mari kita bahas, saudara, kemana kita mesti bersaksi? Kemana mesti kita bersaksi? Sekali lagi, saya mau bicara kemana Anda mesti bersaksi. Oke?
Secara teori, saudara-saudara, saya melihat gereja Anda adalah gereja misi. Gitu. Tapi apakah ini Alkitab mengatakan, saudara-saudaraku, misi 1, misi 2, misi 3, misi 4? Ya, saudara-saudara, saya lihat ada banyak sekali. Yerusalem merupakan sasaran misi pertama. Yudea sasaran misi kedua. Samaria sasaran misi ketiga. Dan ujung bumi misi keempat. Coba katakan M1, M2, M3, M4. Kita lihat satu-satu. Next. Wah, nggak kelihatan ya. Orennya apakah bisa dibaca? Sedikit, tolong diubah, bisa kak? Bukan. Tolong diubah. Nah, Yerusalem itu M1. Kita lihat pengertiannya untuk M1. Sudah? Tidak bisa diubah? Bisa. Oke. Kasih warna. Bapak Ibu suka warna apa? Merah, kuning, hijau. Di langit yang biru. Balonnya ada berapa? 5. Coba hitung. Merah, kuning, hijau, merah muda, meletus. Lalu balonnya tinggal merah, kuning, hijau. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya merah, kuning, kelabu, cuma 3. Ada tulisannya gitu. Sudah, ya Mas. Ya. Jadi Yerusalem itu bicara adalah orang yang sama seperti kita. Orang yang sama seperti kita. Ya. Saudara-saudara, contohnya saya sama Pak Sus. Ya. Saya sama Pak Sus tidak punya kendala apa-apa. Tapi Bapak Gembala kita punya kendala. Saudara-saudara menghadap ke sana, Pak? Ya. Kak menghadap ke sana, Kak? Yang satu ini orang Mongol, yang satu ini orang Majapahit. Dia punya kendala. Oke, silahkan duduk. Tapi saya dengan Pak Sus, saudara-saudara, saya nggak ada kendala. Kenapa? Sama-sama orang Mongol, Majapahit sebenarnya, Bu. Sama-sama, saya bahasanya sama, bahasanya iya enggih. Nah, sama, ya kan? Saudara-saudara, kemudian terima kasih matur suwun. Nah, sama, benar nggak? Tapi kalau saya sama Kak Yuli, saudaraku, ya, saya tanya apa kabar, dijawabnya nihoma. Masih ada kendala. Belum lagi saudara-saudaraku bahasa Padang, dia orang Padang. Ada kesulitan tersendiri, oke? Ya, saudara-saudara, ada katanya bahasa Bali itu cokot, itu artinya tisu. Bilangnya apa? Cokot menanya tisu, kurang ajar. Benar nggak? Saudara-saudara, iya. Kita bukan. Tapi ketika apalagi saudara saya, misalkan dia adalah kakak saya, adik saya, keponakan saya lebih gampang cerita. Benar nggak? Dan untuk Anda membawa satu kali 5 kali lebih gampang. Karena dia misalkan nih adik, ya, dia adik saya, dia minta misalkan itu Mas traktir gitu. Ya,
saudara. Tapi saya akan ngomong, melu komsel sih gelem ndak. Nah, tak traktir bar komsel. Nah, ya, lebih mudah. Oke. Orang seperti kita, dia berada di dekat kita, berbahasa seperti kita, berbudaya seperti kita. Itu namanya Yerusalem atau M1. Klasifikasinya adalah orang seperti kita, berada di sekitar kita, berbahasa seperti kita, berbudaya seperti kita. Paling mudah. Jelas? Dan tidak beresiko. Dia bisa, mungkin Anda identifikasi adalah orang Kristen belum lahir baru. Orang Kristen tanpa pertobatan. Betul nggak? Bisa kita bawa. Saudara-saudaraku, kenalkan kepada mungkin Pak Gembala. Pak Gembala, aku bawa, tolong doakan. Ya, saudara-saudaraku. Biar dia sendiri, suaminya biar duduk depan. Nah, yang kedua adalah saudara-saudaraku Yudea. Yudea adalah orang yang tidak seperti kita. Tapi dia berada di sekitar kita. Benar? Saya mau minta tolong Pak Ridwan. Ya. Dia tinggal di mana, Pak? Di sininya. Ya. Semarang, Puri. Oke, saudaraku. Tapi lahir di Padang. Dia orang Padang, tinggal di Puri. Masih satu kota. Ya. Saudara, tapi saya masih punya kendala. Benar nggak? Nah, saya kebetulan punya teman saudara-saudara Pak John Lee. Ya, kita drama-dramaan aja biar Anda senang. Ya, gitu. Nah, ini orang Medan, Pak. Medan, tinggal di Ngalian. Ngalian. Ya, dia tidak sama seperti kita, tapi kumpul bersama-sama dengan kita. Bukankah itu Yudea? Halo? Dan kita bisa jangkau mereka. Da, kenalkan Da, teman saya. Ya. Jadi mereka sama-sama orang Sumatera. Saudara, bisa kita ajak. Yudea adalah tidak seperti kita, tapi berada di sekitar kita, berbahasa dan budaya tidak seperti kita. Ya, saudara-saudaraku, Padang apa budayanya yang paling Bapak suka, yang selalu dirindu? Budayanya itu makan nasi Padang. Rendang Padang. Bapak? Saksang. Iya, karena Kak Sus dia sudah belajar cross culture, dia bawa nasi Padang, nasi saksang. Kasih ke nasi Padang, kasih ke nasi saksang. Wah, cuman sebungkus, tapi embel-embelnya adalah dia ikut komsel yuk, gitu. Ajakin. Ya, saudara-saudara, dia memberitakan Injil di klasifikasinya M2. Oke, saudara-saudara, kayak seminar ya, saudara-saudara. Nah, Bapak ini, saudara-saudaraku, dia melakukan penginjilan 5 kali. Nah, mari kita lihat orang Samaria. Orang yang tidak di sekitar kita, berbudaya yang berbeda dan berbahasa yang berbeda. Silakan duduk dulu bapak-bapak ini. Saya minta mungkin Kak Hirman. Ya, Kak Hirman. Dia tinggalnya di Bandung.
lahir di Bandung. Saudara-saudara, suka piem. Ya, saudara-saudara. Nah, dia tidak tinggal di sini. Ada di sini yang dari luar kota nggak? Yang baru datang. Oh iya, kamu tinggal di mana? Kamu senengnya nih, aku nengkene pengen main luwe. Yang lain, nganu siapa yang luar kota? Nah, dia contohnya tinggal di Bandung. Nah, Kak Sus, saudara-saudara, ya, orang ini tidak di sekitar kita, dia di luar kota. Dan budayanya beda. Dia bilang 100 we cepek. 5 rupiah mangpek. Saudara-saudaraku, ya, 800 kopek. Ya toh? Nah, maka dia punya penghalang. Saudaraku, dia bilang 5 rupiah bukan mangpek, mangpi. Saudara-saudara, dia punya bahasa yang berbeda. Dia punya budaya yang berbeda. Dia suka merah, dia suka batik. Tapi kok batiknya sama? Nah dia. Saudara-saudara, rasa hormatnya juga beda. Ngerti? Kalau dia hormat, saudaraku begini-begini. Sementara dia hormat, jadi berbeda. Dia matanya ninja. Saudara-saudara, tapi dia mata belok. Jadi berbeda. Dan ada wilayah yang berbeda. Maka Bapak Ibu Saudara, Anda butuh kekuatan dari organisasi pelayanan. Maka di sini Pak Gembala, saudara-saudara, ya, dia mengajak Anda semua untuk berdoa. Hari apa? Sabtu, untuk berdoa bersama-sama. Coba saya minta amplop persembahan 1. Ada yang bawa semua? Tolong dikasih semua. Ya. Dia setiap Sabtu berdoa supaya dia ada dana dan ada kekuatan, ada juga pengurapan supaya dia bisa pergi ke luar kota, Semarang ke Bandung. Saudara-saudara, dan Pak Gembala berdoa sungguh-sungguh karena hati Tuhan untuk menjangkau orang Bandung, saudara-saudara, sangat kuat. Ngerti? Saudara-saudara, jadi Pak Gembala berdoa gaya Tionghoa karena istrinya Tionghoa. Kipas-kipas gitu. Ya. Dan saya nggak tahu berapa lama kuat. Ayo coba terus. Saudara-saudara, kemari kita tunggu berapa lama beliau kuat. Saudara-saudara. Oke. Coba tambah Vera. Kasih, mana Asher? Ya, saudara-saudara ya, dari sini aja. Pak, posisinya tetap di sini. Ya, mana lo? Kerasa enggak anginnya? Kerasa. Tambah lagi Kak. Jadi yang berdoa sekarang bukan hanya 2. Dari situ aja, jangan jauh-jauh. Ya, nanti penuh tempat ini. Kerasa. Tambah lagi Kak. Ya. Oke. Wah, Pak Gembalanya dapat teman. Yes. Coba Bapak Ibu Saudara ambil amplopnya semua, tolong kipaskan ke depan. Semua, tolong ambil semua. Kalau enggak punya buku boleh, kertas boleh. Saya mau beritahu Anda, anginnya lebih tambah kuat, betul? Maka dia bisa menerbangkan ini ke sini. Wes, kabur.
Ngerti saudara-saudara? Jadi kalau M3 harus dilakukan, tidak bisa cuman dia sendiri bersaksi. Tapi harus seluruhnya bersaksi, apalagi M4. Saudara-saudara, ngerti? Jadi jangan Anda anggap sepele. Rp1.000. Ada gerakan Rp1.000 di India. Dia berhasil membangun dan mendatangkan satu sampai jumlah mereka 6.000. Saudara-saudara, dengan cara bagaimana? Setiap hari mereka mengumpulkan beras. Setiap hari mereka mengumpulkan beras, saudara-saudaraku, 1 genggam beras. Dan dia jual beras-beras itu. Dan mereka mengumpulkan 6.000 orang, gereja itu terbesar di India. Kalau mau lihat videonya nanti lihat aja di YouTube. Gerakan segenggam beras. Pastor dari India. Saudara-saudara. Tepuk tangan buat mereka. Bapak belum ya Pak? Silakan Pak Sus. Nanti lagi Bapak Gembala duduk. Nah, saudara-saudaraku, yang bersama saya itu adalah orang Mongol. Sebelah sana. Yang sini orang daratan Tiongkok. Saudara-saudara, itu kira-kira mungkin 8 bulan lalu mereka datang ke tempat ini, saudara-saudara. Orang Mongol itu pastor dia, dan jemaatnya tidak banyak. Tapi dia bisa mengaburkan banyak orang untuk memberitakan Injil termasuk di Pecinan. Kita lihat videonya, saudara-saudara. Tidak banyak, tidak lebih dari 200 orang jemaatnya. Tapi bisa membuat jemaat itu bersaksi. Apakah Anda mengumpulkan uang misi di tempat ini? Gak ada uang misi. Ya, dia beritakan Injil dengan bahasa yang itu bukan bahasa Indonesia. Saya memvideokan dia mulai berdoa. Sudah cukup? Ya. Jadi saya mengantar mereka ke Kota Lama, ke Pecinan, mencari jiwa-jiwa yang tersesat. Saudara-saudara. Dan kembali ke PowerPoint saya, M1, M2. Dan saya mau beritahukan Anda, jika dia ada di Tiongkok, dia datang, banyak sekali kendala dan masalah. Benar? Banyak sekali kendala dan masalah. Anda, jika Anda mengasihi Tuhan, gembalakanlah domba-domba Tuhan. Jika Anda cinta Tuhan, sama seperti Petrus ditanya, Simon, kamu mengasihi aku enggak? Kata Tuhan Yesus, tanya kepada Simon demikian. Simon menjawab, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Tapi Tuhan berkata, gembalakanlah cempeku. Cempe apa bahasa Padangnya, Pak? Anak domba. Bahasa Alkitabnya cempe. Nah, enggak percaya toh? Maka itu saya mau beritahu, kalau Anda belajar bahasa Alkitab, lihat juga bahasa daerah atau bahasa Jawa. Bahasa Jawa memiliki kosakata lebih banyak daripada bahasa Alkitab. Maka Alkitab tidak bisa menerjemahkan cempe
gitu. Cempe itu adalah anak domba, anak wedus. Di Alkitab saudara nggak ada nanti pohon bunga, pohon kelapa. Kalau bahasa Jawa akan disebut manggar. Di Alkitab nggak ada manggar. Dia akan terjemahkan dengan bahasa lain. Maka itu banyak sekali Anda harus belajar bahasa. Nah, saudara-saudara, keterbatasan itu tadi. Jadi dia harus mengasihi Tuhan, harus menggembalakan apa tadi? Cempe. Yang domba enggak usah. Domba itu cempe sudah dewasa. Dia harus bisa mendewasakan, menghasilkan cempe. Ya, saudara-saudara. Jadi kalau ini domba, dia harus bisa menghasilkan cempe. Ini cempe, saudara-saudara ya. Atau anak domba. Sekarang tanya dirimu, menurut aku berapa lama diriku jadi Kristen? Coba tanya. Tanya dirimu sendiri. Berapa lama Anda menjadi Kristen? Dan Tuhan sekarang bertanya kepada Anda. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi. Gembalakanlah cempe-cempeku. Jadi dia harus menghasilkan cempe-cempe baru. Sebab banyak sekali orang walaupun dia usianya tua, tapi kelakuan masih cempe. Dan butuh digembalakan. Sangat rapuh, sangat mudah tersinggung, sangat mudah patah, sangat mudah hancur, saudara-saudaraku. Dia butuh digembalakan, sangat mudah lari ketakutan. Dan kalau tidak ada orang yang mengasihi Tuhan dengan bukti menggembalakan cempe-cempe itu, saudara-saudara, tidak ada 1-1 5 kali. Anda harus menggembalakan cempe-cempe. Banyak saudara-saudara orang tua dia masih main pasar-pasaran. Padahal pasar ada beneran. Saya mau beritahu Anda, main pacar-pacaran. Sudah tua, rambut sudah putih, main pacar-pacaran. Saudara-saudaraku, main utang-utangan. Benar-benar kejebol utang. Main selingkuh-selingkuhan. Banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Butuh orang yang dewasa, yang mengasihi Tuhan. Bisa datang kepada apa? Cempe-cempe. Nah, ketika cempe ini sudah dewasa, dia tidak lagi disebut cempe. Disebut apa? Domba. Maka saudara-saudara ada perintah lagi. Gembalakanlah cempe. Simon, apakah kamu mengasihi aku? Ya Tuhan, saya kasih. Gembalakanlah cempe-cempeku. Jadi maaf Pak Gembala. Jadi cempenya gembala. Saudara-saudara, turun terus, turun satu. Kendalanya sudah kita ketahui. Aman? Ya amin maksud saya? Gitu. Coba kasih salam, aku ngerti loh maksudnya omongannya Pak Pendeta itu. Gitu. Kasih salam. Yang enggak ngerti tolong tendang. Gitu. Ngerti Bapak Ibu Saudara semua? Apakah Anda mau praktek? Berapa lama Anda di gereja ini, Anda belum membawa cempe bagi Tuhan? Saudara-saudara, silahkan duduk. Pak Gembala belum? Kapan kita awal bertemu Pak Gembala? 2006, sekarang 2006? Tahun 2000 kita ya. Wah, saya sangat bangga melihat Pak Gembala ini. Saudara-saudara, walaupun tertatih-tatih, walaupun tersendat-sendat, tapi sekarang beliau luar biasa. Saya mau kasih ya. Saudara-saudara,
Saya mau bersaksi dulu sebentar. Next, Kak. Terakhir. Ini tahun berapa ya, Ma? Tahun berapa ya, Om? Lupa. Mereka masih SMP ini. SMP, SMA lah. Tapi saya melihat mereka sekarang, saya bangga dan terharu. Mereka sudah menikah, beli rumah, mereka dipulihkan. Tadinya mereka mau jadi gelandangan semua. Cita-cita. Saudara, dia main game terus. Setiap pulang sekolah main game. Dan kalau orang tuanya dipanggil tidak ada yang datang. Yang satu takut ke sekolah dan selalu tidak ingin sekolah. SMP sudah pindah 3 sekolah. Saudara-saudara, tapi mereka sekarang melayani Tuhan. Mereka tidak lagi cempe. Mereka domba. Adakah orang yang mau dipakai Tuhan di tempat ini? Merubah banyak orang. Adakah orang yang mau pergi? Saudara-saudara, saya mau beritahu Anda, gereja misi adalah gereja di mana suku-suku bangsa ada berkumpul di tempat ini. Ada di sini orang Manado. Kak Eva mana Kak Eva? Sekolah minggu, oh dia masih sekolah minggu. Ada lagi orang Manado. Bu Elsa mana Bu Elsa? Tolong Kak, Bu. Ya, Bu Elsa berdiri di sebelah kanan saya. Ada orang Ambon di sini. Saya punya anak rohani yang dulu, sini Bu sebelah saya. Dia dari Papua, dia membaca dulu aja susah. Bapak, ini susah Bapak. Tapi sekarang sudah jadi gubernur Pemekaran dia ya. Dia menjadi gubernur di Papua, saudara-saudara. Di sini juga ada orang Jepang, istri saya. Ada orang Pak John, kembali Pak. Ada suku lain di tempat ini. Pak Sus. Padang, Pak Ridwan. Ada lagi? Suku Sayung. Saudara-saudara, walaupun mungkin baru 4-5 suku ada di antara kita, tapi itu membuktikan sebenarnya ciri khas gereja misi. Saudara-saudara, ciri khas gereja yang tahu hati Tuhan. Ciri khas gereja yang mengekspresikan cintanya kepada Tuhan. Saya mau Bagus mewakili orang Papua. Silakan Kak Bagus. Saya mau Sensen mewakili orang Mongol. Kamu mewakili orang mana? Tegal. Tegal. Oke, Tegal. Tegal. Saya mau beritahukan Anda, hati Tuhan kepada suku-suku bangsa begitu lekat. Bapak Ibu Saudara, saya tidak perlu pergi ke daratan Cina, tapi saya bisa memuridkan mereka.
Saya tidak perlu pergi ke Papua. M3 saya kerjakan. Saya tidak perlu ke Manado. Cukup Pak Didi yang ke Manado. Saudara-saudara, tahukah Anda Tuhan cinta Indonesia? Cinta suku-suku bangsa. Maukah Anda berdoa dan memberikan kipas? Jika satu orang yang memberi kipas doa, kipasin. Kalau hanya 3 orang yang berdoa, kipasin. Kalau ada banyak orang berdoa, saya mau beritahu kepada Anda semua, terus kipasin. Alkitab berkata, saudara-saudara, siapa menabur angin menuai badai. Kalau semua menabur angin semua, setiap waktu Tuhan, kalau berdoa itu yang dikeluarkan apa tuh? Abab, angin, betul? Betul enggak? Maka saudara-saudaraku, lawatan Roh Kudus yang dikatakan dalam Alkitab, angin badai itu akan terjadi di suku-suku bangsa. Benar? Saya tanya, kok enggak percaya loh? Alkitab berkata siapa menabur angin menuai badai, pengkhotbah mengatakan demikian. Saudara-saudaraku, tetapi siapa yang mau menabur angin? Sehingga badai lawatan Tuhan dari ujung barat Indonesia sampai ujung timur Indonesia, sampai ujung selatan Indonesia dijamah Tuhan. Amin. Berapa banyak Anda ingin lihat lawatan Indonesia? Mari saya undang bangkit berdiri. Saya minta dari Bagus tadi mewakili Indonesia Timur berdoa, tolong dikasih mic. Saudaraku, nanti berdoa jangan panjang, tetapi minta lawatan Tuhan. Kita pujikan kepada Tuhan, curahkan Tuhan hujan pertobatan. Sekali lagi mari kita nyatakan ini. Curahkan Tuhan sebagai doa kita kepada Tuhan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa. Suku-suku bangsa,
Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan bangsa. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa. Selamatkan bangsa. Curahkan sekali lagi. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa. Selamatkan bangsa-Mu. Bapa, Tuhan, urapilah gereja-Mu di tempat ini. Kami nyatakan Engkau Tuhan dan Rabb. Yes. Kami seufuk matahari terbit, kemuliaan-Mu turun bagi negeri kami. Mari Tuhan. Silakan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan khususnya untuk Papua Tuhan. Senantiasa dalam lingkupan-Mu Tuhan. Damai sejahtera selalu ada dalam Papua Tuhan. Keselamatan dalam Papua Tuhan Yesus. Semua menyerahkan padamu Tuhan. Keselamatan Tuhan ada dalam Papua Tuhan karena Engkaulah Juru Selamat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berkat untuk Papua Tuhan selalu tercurah Tuhan Yesus. Tidak ada kekurangan untuk orang Papua Tuhan Yesus. Tuhan yang secukupkan segalanya Tuhan untuk orang Papua Tuhan Yesus. Tidak ada satu kekurangan pun yang Engkau berikan kepada orang Papua Tuhan Yesus. Yang percaya padamu Tuhan hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi bangsa kami Tuhan, bagi Sumatera Utara, Medan Tuhan. Kau curahkan Tuhan suku-suku bangsa. Engkau buat perdebatan Tuhan, keselamatan yang daripada Engkau Tuhan. Kau percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan mengalir bagi bangsa, bagi suku-suku khususnya di Sumatera Utara Tuhan. Seluruh bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Doakan Padang, Kalimantan. Ya Tuhan, saya bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk Padang dan Kalimantan. Agar hamba-Mu ini Tuhan dapat menjangkau jiwa-jiwa yang kehilangan, yang membutuhkan Engkau dan merindukan Engkau Tuhan. Jamah mereka Tuhan, berikan mereka hikmat ya Tuhan. Ya Bapa, terima kasih Bapa, segala pujian dan hormat kami Tuhan. Kami serahkan kepada Engkau ya Tuhan. Amin. Doakan Jepang, Cina. Tuhan terima kasih. Kami tahu Engkau mengasihi suku-suku bangsa. Kami berdoa pagi hari ini untuk orang-orang Chinese Tuhan. Orang-orang dari suku Jepang. Kami berdoa kalau mereka menyembah kepada dewa-dewa, kami berdoa Tuhan. Kembalikanlah mereka Tuhan. Bahwa mereka boleh mengenal kasih Tuhan. Mereka boleh mengerti Tuhan di atas segala. Tuhan adalah Engkau Tuhan. Mari Engkau belas kasihan-Mu turun bagi suku-suku ini Tuhan. Bangsa orang Chinese Tuhan. Orang-orang Jepang kami berdoa Tuhan. Belas kasihan turun bagi mereka. Selamatkanlah mereka Tuhan. Kami berdoa selamatkanlah mereka.
nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Jawa Tengah, untuk Sulawesi, untuk Ambon, dalam nama Yesus. Mereka yang ada mungkin datang ke kota ini, ataupun mereka yang ada di tempat mereka masing-masing, tangan Tuhan juga boleh menjamah mereka. Keselamatan itu boleh turun atas mereka, supaya mereka melihat bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu nyata, bukan sekedar menjadi agama, tapi mereka melihat ada keselamatan yang Tuhan beri. Di dalam nama Yesus, Jawa Tengah diselamatkan, Sulawesi diselamatkan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, nama Tuhan boleh ditinggikan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Ambon diselamatkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus, mereka menceritakan, mereka bersaksi, mereka memenangkan banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, keselamatan turun. Di dalam nama Yesus, bukan menjadi sekedar rutinitas mereka Tuhan, tapi menjadi kehidupan yang nyata. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Curahkan Tuhan hujan tobat. Bapak, kami hari ini juga mau berdoa Tuhan buat negara-negara di sekitar Indonesia Tuhan, negara Vietnam, Kamboja Tuhan, yang mungkin akhir-akhir ini Tuhan banyak kejadian tidak mengenakan Tuhan. Dalam nama Yesus. Walaupun banyak orang-orang yang beragama Kristen, tapi mereka belum mengenal Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan berdoa agar mereka Tuhan datang kepada Engkau. Banyak orang yang menabur benih kasih-Mu, benih kemurahan-Mu Tuhan. Banyak orang yang datang kepada Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan supaya orang-orang di sekitar sana lebih lagi mengenal kasih-Mu Tuhan. Lebih lagi mengenal kuasa-Mu Tuhan. Orang banyak datang menemui Engkau lewat teman-teman kami yang menabur benih di sana Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami tutup tunggu selalu Tuhan hal-hal yang mungkin kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini Kau yang hapuskan Tuhan. Dengan kasih-Mu Tuhan, Kau yang turut bekerja atas mereka Tuhan. Banyak orang yang lebih mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kepada Bapak-Bapak boleh kembali. Bapak, Ibu, Saudara, berapa banyak engkau pengen menjadi saksi Tuhan? Berapa banyak engkau pengen dipakai Tuhan? Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi, engkau pengen menjadi saksinya. Ya. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi di tempat dudukmu. Yes. Ya, berapa banyak engkau di tempat dudukmu, engkau ingin menjadi saksi. Keluar dari tempat ini engkau ingin menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi dan saya akan berdoa bagimu. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengangkat tangan kanan tinggi-tinggi, bersama-sama dengan saya katakan, Tuhan Yesus, saya butuh Roh Kudus. Oleh karena itu penuhi saya dengan Roh Kudus. Baptis saya dengan Roh Kudus di dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah Roh Kudus sekarang. Di dalam nama Yesus. Dalam nama, mulai Tuhan urapi Anda. Mulai Tuhan urapi, pakai mereka Tuhan. Menyembuhkan banyak orang. Mengusir setan-setan. Teguhkan siap kesaksian mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan urapi mereka. Ya, mulai Roh Kudus rasakan. Mulai dia datang mengurapimu, memenuhimu. Mulai engkau rasakan. Mulai engkau rasakan. Yes. Yes, yes, yes. Ya, ya, terimalah Roh Kudus. Terima di dalam nama Yesus Tuhan. Terima dia di dalam nama Yesus. Kuasa itu turun atasmu. Kuasa untuk menyembuhkan. Kuasa untuk mengusir setan-setan. Kuasa untuk melakukan perkara-perkara ajaib. Mulai turun di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Buka mulut berkata-kata. Kami berdoa di dalam nama Tuhan, urapi perkataan mereka. Tuhan, urapi perkataan mereka. Teguhkan dengan tanda-tanda ajaib.
Kalau mereka menumpangkan tangan atas orang sakit, Engkau menyembuhkan mereka. Kami berdoa kalau mereka Tuhan mengusir setan-setan di dalam nama-Mu, setan-setan itu pergi dan kerajaan Allah itu turun. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu, terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terus bawalah umat-Mu di tempat ini memiliki pengalaman baru. Ada banyak jiwa-jiwa itu mereka datang, digembalakan oleh mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih untuk urapan-Mu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan Bapa. Curahkan Tuhan. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan bangsa-Mu. Bapa, aku berdoa karena kalau mereka Tuhan ada suku-suku bangsa, ada orang-orang, ada keluarga mereka yang belum diselamatkan dari tempat maha tinggi-Mu, aku berdoa, curahkanlah hujan pertobatan itu. Curahkanlah keselamatan, curahkanlah kesembuhan. Jalan-jalan-Mu Kau nyatakan melalui hidup mereka. Urapilah mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Pertemukan mereka punya pengalaman dengan Engkau secara pribadi. Terima kasih. Untuk siang ini kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya ada tawaran bagi Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu lalu Pastor C dari Tiongkok dia WhatsApp saya. Dia akan berkunjung ke gereja kita. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti melalui Pak Gembala, Bu Gembala, dia bisa berbahasa Indonesia. Saudara-saudaraku, dia sudah mengajar bahasa Indonesia di kita, saudara-saudaraku ya. Mengajar bahasa Mandarin di kita, dan dia bisa berbahasa Mandarin, saudara-saudara. Dan tentu dia mau ngajar Bapak Ibu Saudara bagaimana ada acara nanti khusus murid-murid Mandarinnya beliau. Dan Bapak Ibu Saudara yang mau mendaftar untuk angkatan berikutnya boleh nanti melalui TNI yang ikut. Coba TNI apa kamu? TNI yang ikut ya, bisa ikut. Kita diajari bahasa Mandarin oleh orang Mandarin asli dari Tiongkok, saudara-saudara. Dan saya yakin kita perlu belajar untuk bisa menjangkau sampai luar pulau. Mereka sekarang berada di Indonesia, di Jakarta, dan tanggal 16 kalau nggak salah ya, tanggal 16. Oh, ini tanggal berapa sekarang? Oh, besok. Ya, besok mereka mau datang. Dan nanti Pak Gembala bisa beri waktu. Dan siapa yang ada titipan, mereka kemarin memberkati gereja di Medan. Saya kirim untuk dilihat di setel dulu sebentar, hanya sebentar saja. Mereka melakukan kegiatan di Medan.
saya, tolong di setel dulu Kak. Sudah? Di Kak, di WA-nya Kak. Kak Nathan, di WA-nya Kak Nathan. Baik Bapak Ibu,
Kita akan siapkan persembahan kita. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada siang hari ini Tuhan, yang boleh membawa kami boleh semakin menyala di dalam Engkau Tuhan, untuk terus bersemangat menjadi pembawa berita baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Terus Tuhan kuatkan kami Tuhan, terus Tuhan urapi kami setiap hari demi hari Tuhan, sehingga kami dapat dengan hati kami boleh terus tetap memberitakan kabar baik yang Kau sampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan secara khusus Tuhan, pada siang hari ini kami berdoa untuk Pak Kris Tuhan, dan Bu Kiki serta anaknya Joshua Tuhan. Kami bawa keluarga ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terus Tuhan perbarui terus Tuhan, sertai terus tiap ladang, di ladang persekutuannya Tuhan, di ladang penggembalaannya Tuhan. Biar Pak Kris ini boleh semakin luas menjangkau orang-orang, biar semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan, biar banyak orang semakin mengenal Engkau Tuhan. Terus Tuhan berkati keluarga ini Tuhan. Pergumulan apa yang dia alami Tuhan, terus Tuhan Kau sertai Tuhan. Biar hari demi hari dia akan semakin melihat bahwa Allah ada di atas keluarga ini Tuhan. Bahwa ada tangan Tuhan yang menyertai keluarga ini. Biar keluarga ini terus Tuhan Kau pakai untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan memberikan apa yang kami miliki Tuhan untuk ladang pekerjaan Tuhan. Mari Kau berkati Tuhan. Seberapa yang kami miliki Tuhan, inilah yang kami miliki, inilah yang kami punya. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita akan iringi dengan lagu Anggur Baru. Oke. Ya Tuhan, terus curahkan anggur baru Tuhan, agar jemaat-Mu boleh semakin terus dan terus tercurah di tempat ini. urapainya Yang sudah memberikan persembahan boleh bangkit berdiri. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba.
bagi setiap kita. Amin, Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Yes Tuhan Yesus. Yes Tuhan. Engkau yang memberkati kami berlimpah-limpah Tuhan. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ya, kita mau lebih lagi katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Kepadamu dikatakan firman Tuhan, engkau akan terus naik, engkau akan menjadi kepala. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oleh karena itu Tuhan memberkati pekerjaanmu, memberkati bisnismu, memberkati studimu, memberkati profesimu, memberkati engkau berlimpah-limpah, supaya engkau menjadi berkat. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Ia mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.